Rekan pembelajar, selamat datang di Pranata Masyarakat Belanda. Saya, Fajar Muhammad Nugraha, akan memandu rekan pembelajar. Pada sesi ini, kita akan membahas kebijakan luar negeri Belanda, peran Belanda di dunia internasional, dan dalam Uni Eropa, bagian 2. Dalam video ini akan dibahas kebijakan luar negeri Belanda dan peran Belanda di dunia internasional, khususnya dalam Uni Eropa. Kebijakan luar negeri Belanda dipandu oleh keinginan untuk mempromosikan perdamaian, kebebasan, dan kesejahteraan di dunia. Kerjasama pembangunan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hal ini. Selain mempunyai tanggung jawab atas hubungan dengan luar negeri, pemerintah Belanda juga bertanggung jawab terhadap pertahanan. Untuk menangani bidang tersebut, Kerajaan Belanda mempunyai Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Di Kementerian Luar Negeri ada 2 menteri, yaitu Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan. Mereka mendapat dukungan dari kedutaan, konsulat, dan perwakilan diplomatik di luar negeri yang menjalankan tugas untuk kepentingan Kerajaan Belanda. Perubahan cepat di dunia, terutama secara geopolitik karena runtuhnya kepastian demokrasi barat yang dianggap stabil dan ekonomi yang lebih unggul, mengarah pada perubahan besar. Berbagai fenomena seperti kebangkitan Cina, upaya Rusia yang ingin memanifestasikan dirinya kembali, Amerika Serikat yang ingin selalu hadir dalam persoalan dunia, persoalan di Timur Tengah sebagai tempat peleburan masalah negara adidaya, merupakan tantangan bagi pemerintah Belanda. Selain itu, terdapat tantangan lain yang berdampak pada geopolitik, seperti pertumbuhan penduduk, ketersediaan pangan dan air minum, perubahan iklim, krisis energi, dan bahan baku lainnya. Kebijakan politik luar negeri Belanda menjamin kepentingan Belanda dan sering oleh keinginan mereka untuk mempromosikan perdamaian, kebebasan, dan kemakmuran, serta aturan hukum internasional. Oleh karena itu, kerjasama antara kerajaan Belanda dengan berbagai pihak, baik dengan sesama negara Eropa maupun di luar Eropa, merupakan bagian penting dari kebijakan luar negeri mereka. Kebijakan luar negeri Belanda sebagian besar berlangsung dalam kerangka multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Uni Eropa atau UE, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dalam konteks bilateral, tujuannya adalah untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara sekitarnya, mitra Benelux Belgia dan Luxembourg, dan Jerman, Perancis, Inggris, dan negara-negara Skandinavia. Belanda juga sangat terlibat dalam pembangunan di Eropa Tengah dan Timur dan secara aktif mendukung transisi menuju demokrasi dan ekonomi pasar di sana. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Belanda pada masa kini tidak lepas dari kebijakan masa lalu mereka. Pada abad ke-20, politik Belanda tidak mengalami perpecahan mendadak atau radikalisme yang kuat. Belanda mampu menjaga netralitasnya dalam politik luar negeri sejak lama. Jejak kebijakan luar negeri Belanda dapat dilihat dari kesinambungan yang kuat dan dapat diringkas dalam 3 tradisi. 1. The Maritime Commercial Tradisi atau tradisi maritim komersial. Lokasi Belanda yang berada di persimpangan berbagai jalur perdagangan membuat Belanda tumbuh menjadi kekuatan dunia pada abad ke-17. Oleh karena itu, kepentingan perdagangan dan kebijakan luar negeri mereka ditujukan pada keseimbangan kekuatan di Eropa. 2. Neutral Abstinente Tradisi atau tradisi pantang netral. Kebijakan luar negeri ini ditujukan untuk menyendiri dalam konflik internasional demi perdagangan. Sejak abad ke-18, Belanda tidak lagi menjadi kekuatan besar dan kebijakan kerahasiaan juga muncul dari kebutuhan untuk melindungi negara kecil dari ancaman dari luar. 3. International Idealistische Tradisi atau tradisi idealis internasional. Kebijakan menyendiri menyebabkan Belanda merasa secara moral lebih unggul dari politik kekuasaan negara-negara besar. Dalam hal ini, harus memainkan peran utama dalam membentuk tatanan hukum internasional. Ketiga tradisi tersebut berkaitan dengan situasi di luar Belanda. Belanda adalah salah satu anggota pendiri Dana Moneter Internasional atau IMF, Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Uni Eropa, dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, serta Komunitas Eropa yang sekarang disebut dengan Uni Eropa atau UE. Oleh karena Belanda adalah negara yang relatif kecil dengan ekonomi berorientasi internasional yang kuat, maka mereka sangat mementingkan lingkungan internasional yang tertata dengan baik. Hal ini sebenarnya telah terjadi beberapa abad yang lalu. Hugo de Groot, yang juga dikenal sebagai Grotius, adalah ahli hukum dan filsafat Belanda yang pada abad ke-17 menulis risalah Mare Liberum
atau laut bebas, dan de jure belli et pacis atau hukum perang dan damai. De Groot meletakkan dasar bagi hukum internasional modern. Apalagi saat ini semakin banyak masalah, misalnya di bidang lingkungan, yang hanya bisa diselesaikan secara global. Bukan hanya karena kepentingan pribadi, Belanda berkomitmen untuk memajukan tatanan hukum internasional dan mengembangkan hukum internasional lebih lanjut. Ini adalah tentang nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia pertama yang melekat pada masyarakat Belanda. Konferensi perdamaian pertama 1899 dan 1907 diadakan di Den Haag, Belanda. Belanda merupakan negara pertama yang menyelenggarakan konferensi perdamaian pertama pada tahun 1899 dan 1907 di Den Haag. Mahkamah Internasional berkedudukan di Den Haag. Demikian pula Pengadilan Arbitrase Permanen dan Pengadilan Yugoslavia untuk pengadilan kejahatan perang di bekas negara Yugoslavia. Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW dan Pengadilan Kriminal Internasional juga berbasis di Den Haag. Belanda secara teratur berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Belanda juga ingin memperkuat peran Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE di bidang-bidang seperti pencegahan konflik, pemeliharaan perdamaian, dan perlindungan minoritas. Di Eropa yang memiliki dinamika tinggi, kerjasama Atlantik merupakan jangkar stabilitas yang sangat diperlukan di samping integrasi Eropa. Belanda menganggap sangat penting untuk menjaga agar Amerika Serikat tetap aktif dalam keamanan dan stabilitas di Eropa. Belanda melihat NATO sebagai organisasi yang tepat untuk upaya tersebut. Langkah pertama menuju Uni Eropa diambil pada tahun 1952 dengan European Coal and Steel Community atau ECSC, kemudian berubah menjadi European Economic Community atau EEC, dan sejak berlakunya perjanjian Maastricht pada tahun 1993, maka kiprah Uni Eropa dimulai. Sebagai salah satu pendiri sejak awal, Belanda telah memainkan peran penting dalam pembentukan kemitraan ini. Belanda selalu menjadi pemeran utama dalam memperkuat elemen bersama dalam kerjasama Eropa. Ini juga menjadi fakta bahwa negara-negara kecil memiliki kepentingan dalam tatanan hukum menyeluruh dalam hubungan internasional. Sebuah organisasi yang tidak dipandu oleh nasional, tetapi oleh kepentingan bersama, seperti Uni Eropa, menawarkan perlindungan tertentu ke negara-negara kecil. Ekonomi Belanda yang berorientasi ekspor telah mendapat banyak manfaat dari keberadaan Uni Eropa. Produk pertanian dan industri menemukan jalan mereka lebih mudah ke mitra dagang di dalam Uni Eropa. 3/4 dari total ekspor Belanda ditujukan ke negara-negara Uni Eropa lainnya. Pada tahun 2020, sebagai pengekspor produk pertanian, Belanda menempati urutan kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Kerjasama di antara negara Eropa juga harus dirasakan warga Belanda, termasuk dengan menawarkan kebebasan dan keamanan. Bagi Belanda, Uni Eropa membentuk kerangka kerja untuk stabilitas, demokrasi, dan kemakmuran yang berkelanjutan. Belanda akan terus berkontribusi aktif dalam kerjasama Eropa di masa mendatang. Menurut Belanda, integrasi Eropa merupakan prasyarat kemakmuran dan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang stabil. Prioritas kebijakan lain dari pemerintah Belanda adalah memperkuat kebijakan eksternal Uni Eropa. Belanda juga bertujuan untuk menempatkan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, dan kebijakan keamanan dan pertahanan Eropa lebih menonjol dalam agenda Eropa. Dalam perkembangan dunia selanjutnya, seperti krisis ekonomi di Eropa, persoalan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan Brexit, dan perang antara Rusia dan Ukraina juga mempengaruhi kebijakan luar negeri di Belanda. Kami juga menyediakan materi dan tautan video YouTube yang dapat digunakan oleh rekan pembelajar untuk lebih mendalami materi. Selain itu, ada kuis, latihan, dan tugas yang harus dikerjakan oleh rekan pembelajar untuk mengetahui sejauh mana rekan pembelajar memahami setiap materi. Baiklah rekan pembelajar, demikian video untuk sesi ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat belajar, dan feel sukses!